Selamat siang, Sukihotu Namo Buddhaya. Nah, yang Bante muliakan Biku Sangga dan Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, semoga dengan hari Waisak ini kita mendapatkan berkah yang banyak dan kesehatan dan kesuksesan masing-masing. Ya, nah pada siang hari ini Bante ditunjuk. Tadinya Bante ada di Borobudur. Nah, ternyata sampai sini Bante suruh Dhamma di sana. Bante sampai kaget. Ya. Karena Bante belum ada persiapan lagi. Nah, sekarang Bante lagi dikasih tema. Nah, menjadi lebih baik dan menciptakan karma baik untuk semua makhluk. Ya, Bante bilangnya semua makhluk. Ya. Nah, sekarang Bante mau tanya, kita sudah menjadi lebih baik atau belum sekarang ini? Sudah lebih menjadi baik ya. Nah, Bante pernah melihat setiap wihara kalau ramai seperti ini, nah kebaktiannya enak atau tidak? Kenapa pas hari Waisak saja ramainya? Ya, kenapa? Kita sudah menjadi baik atau belum? Nah, kalau setiap hari Minggu atau kebaktian di sini, kalau ramai seperti ini, kita mendengar Dhamma, enak atau tidak? Enak ya, karena buat kita, kehidupan kita sehari-hari, karena kita harus sering mendengar Dhamma untuk kita menjadi lebih baik. Nah, kita melihat wihara kita dulu seperti apa. Ya, sekarang ini sudah menjadi baik. Ya, dulu kita seperti apa saat kita belum punya usaha. Ya, sekarang kita udah pada punya usaha. Nah, tapi kita belum melihat kebaikan batin kita. Ya, kita lupa karena kita sering sibuk di luar dari diri kita. Kita menjadi lebih baik di luar sebenarnya Bante lihat karena kita belum menjadi baik di dalam. Nah, kenapa Bante bilang belum menjadi baik di dalam? Karena kita lupa dengan batin kita sendiri masing-masing. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati kekayaan kita yang sudah kita miliki? Nah, pertama, jadi kita dari situ kita harus lihat. Ya kan, kita punya kekayaan, bisa gak kita menikmati? Kita punya kesehatan, bisa gak kita menikmati? Nah, jarang ya kita untuk menikmati itu semua, karena kita sibuk dari luar. Nah, kita sibuk di luar karena kita tidak konsentrasi dengan batin kita. Nah, kita harus konsentrasi dengan batin kita. Nah, dengan apa? Dengan mendengarkan Dhamma. Nah, sering-sering mendengarkan Dhamma, terus sering untuk menjalankan meditasi dengan baik. Ya, nanti kalau kita sering menjalankan meditasi dengan baik, batin kita pun akan bahagia. Ya, karena kenapa? Di Buddhis itu ada anicca, dukkha, anatta. Nah, kita pecahkan itu semua dengan meditasi. Ya, anicca tidak kekal, kekayaan kita tidak kekal. Ya, semua badan kita, tubuh kita tidak kekal. Nah, kalau kita dengan meditasi, kita semua bisa lihat mereka semua. Ya, nah di situ kita bisa menikmati hidup kita sebagai manusia. Nah, kita kadang-kadang lupa di situ, karena kita memperbaiki yang di luar, tapi kita tidak memperbaiki yang di dalam. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita kesibukannya di luar. Seharusnya kita balik lagi kepada diri kita sendiri, batin kita sendiri. Nah, terus yang kedua, kita menciptakan perbuatan baik untuk leluhur kita. Sudah hari ini kita menciptakan karma baik? Sudah belum? Sudah ya? Nah, kenapa Bante bilang sudah? Karena kita sudah ke wihara. Sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan Dhamma, untuk datang ke wihara. Ya. Nah, saat kita berbuat baik,
dimanapun, sekecil apapun. Nah, kita perhatikan saat perbuatan baik kita limpahkan kepada leluhur kita, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Kadang-kadang kita lupa, saking kebahagiaan kita sering memberi, tapi kita lupa dengan apa? Dengan makhluk sekeliling kita. Kadang-kadang ada umat bilang, Bante, rumah saya kok banyak hantunya ya. Nah, Bante suruh baca parita, suruh usir. Nah, kalau kita punya rumah, ya kan? Kita punya rumah. Ya, kita yang punya rumah. Kalau kita diusir, bagaimana? Nah, kita kan nggak tahu makhluk itu ada berhubungan karma dengan kita atau tidak. Kalau ada berhubungan karma dengan kita, mereka sedih atau tidak kalau kita usir? Ya. Nah, jadi kalau mereka kita usir, mereka akan sedih sama seperti kita. Nah, kita berbuat baik, kita jangan lupa untuk limpahkan jasanya. Jangan pernah takut kalau kita sering berbuat baik, pasti mereka akan ikut kita terus. Makhluk-makhluk itu akan ikut kita. Karena kenapa? Mereka hanya membutuhkan pelimpahan jasa dari kita, bukan untuk menakuti kita. Semua itu ada berhubungan karma dengan kita. Makanya kita sering menciptakan karma baik untuk bantu mereka semua. Nah, dari itu kita jangan lupa sering pelimpahan jasa. Kadang-kadang kita lupa ya, kita sering berbuat baik, tapi kita lupa melimpahkan jasanya kepada mereka. Nah, sekarang ada contohnya di rumah ada meja abu. Ya, ada yang punya meja abu di rumah? Nah, ada ya, pasti ada punya meja abu. Nah, saat itu ada foto di meja abu itu. Ya, benar ya. Ada foto di meja abu itu. Nah, saat itu kita sembahyang. Sembahyang sebut nama yang ada di foto atau tidak? Pasti ada yang dipoto ya, kita sebut. Nah, pernah ada umat tanya sama Bante, Bante, misalnya yang ada di foto itu udah lahir di alam bahagia, dia bisa gak mendapatkan yang kita kasih di meja itu? Nah, belum tentu. Makanya Bante selalu bilang saat kita sembahyang di meja abu leluhur, nah itu kita bilang, nah para leluhur silakan datang, silakan cicipi hidangan yang sudah kita siapkan. Ya, sama kayak kita, Bapak Ibu semuanya, kalau lagi bertamu, kalau tidak sediain minum, pasti bilang sumur ini kering. Ya, sumur ini di rumah ini kering, karena nggak disiapin minuman. Nah, sama makanan seperti itu. Kalau kita sudah siapin, kalau yang dipoto sudah lahir di alam bahagia, dia belum tentu bisa mencicipi. Jadi semuanya hanya melihat. Kok saya tidak diizinkan untuk di situ tempat meja itu, meja abu. Nah, saat kita sembahyang, kita sebut semoga leluhur saya dari kakek, nenek, semuanya silakan datang, silakan hadir, silakan cicipi yang ada di meja. Ya, nanti saat kita berbuat baik sekecil apapun, nah sekecil apapun, bukan perbuatan baik itu bukan besar atau banyaknya atau mewahnya. Jadi seikhlasnya hati kita, seikhlas hati kita, pasti hasilnya sangat bagus, sangat baik untuk mereka yang telah meninggal. Ya, dan kita pun sangat akan bahagia menerimanya. Ya, jadi dari itu kita harus tahu bagaimana caranya kita berbuat baik dan kita limpahkan jasanya kepada leluhur kita. Semoga mereka semuanya berbahagia. Semoga kita tidak usah seperti yang kita sebutin, semoga saya berbahagia, semoga saya rezeki saya lancar, itu udah otomatis. Karena perbuatan baik itu sudah kita yang lakukan. Kita sudah tidak untuk meminta lagi, kembali lagi. Tapi kita limpahkan jasanya, perbuatan baiknya untuk semua makhluk yang berhubungan karma dan leluhur kita.
Semoga mereka semuanya berbahagia. Ya, seperti itu. Nah, saat kita berbuat baik dimanapun berada, ya, langsung dari situ kita bisa pelimpahan jasa. Kenapa Bante bisa pelimpahan jasa? Nah, saat itu konsentrasi kita, pikiran kita, batin kita masih fresh. Saat kita berbuat baik, kita kita kasih jeda dia, pasti kita akan lupa. Karena kenapa kita lupa? Kita tidak luput dari 6 indera kita. 6 indera kita itu sangat lebih dominan. Makanya Bante bilang saat kita berbuat baik langsung. Semoga karma baik yang sudah saya lakukan mengkondisikan terlahir di alam bahagia, leluhur saya tidak kekurangan apapun, seperti itu, ya. Nanti pas saat kita sudah berbuat karma baik, kita limpahkan jasanya hari itu juga dan saat itu juga, ya. Jangan lupa. Nah, terus Bante yang kedua, saat kita ada sesuatu yang di rumah, itu bukan makhluk dari luar. Itu makhluk dari diri kita sendiri. Ya, bukan dari diri kita sendiri, maksudnya dari leluhur kita. Ya, leluhur kita itu mereka butuh pelimpahan jasa dari kita. Leluhur itu bukan orang tua kita berdua, tapi semuanya dari orang tua kita yang berhubungan karma dengan kita. Tapi kita selalu lupa kepada mereka. Kita ingat bahwa yang sudah kita berbuat baik, nah kita limpahkan kepada mereka. Ya, kita selalu lupa di situ. Kenapa Bante bilang selalu lupa? Karena kita selalu bahagia. Bante beli contoh, sekali lagi beli contoh, kita punya anak. Anak kita ranking 1. Tapi rapotnya tidak dikasih tahu ke orang tua. Tahu gak anak kita ranking 1? Tidak tahu ya. Tapi kalau rapot itu dikasih ke orang tua itu tahu anaknya ranking 1. Dia bahagia atau tidak? Bahagia. Nah, sebaliknya, kita berbuat baik, tapi kita nggak kasih tahu leluhur kita. Nah, dan para makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dia bahagia atau tidak? Tidak bahagia. Tapi kalau kita kasih tahu mereka saat kita berbuat baik, nah pasti mereka akan bahagia. Nanti timbulnya kebahagiaan. Nanti mereka lahir lagi di alam bahagia. Seperti itu. Nah, terus balik lagi yang pertama. Nah, kita menjadi lebih baik. Ya, kalau kita mau menjadi lebih baik, kita harus benahi batin kita, pikiran kita, ya, ucapan kita. Nah, kita perbaiki semuanya. Kita sering perbaiki wihara, ya kan? Wiharanya lebih baik, ya kan? Nah, dulu duduk di bawah, sekarang duduk di bangku. Masalahnya kecil, jadi masalahnya besar. Rumah kita kecil, jadi rumah kita besar, indah, ya kan? Nah, mobil kita 1, jadi ada 5, ya kan? Tadi bajunya jelek, jadi baju bagus. Coba, tapi kalau kita perhatiin batin kita, coba batin kita sudah gak? Sudah kita perhatikan belum? Dia bahagia atau tidak? Ada penderitaan atau tidak? Ya. Nah, kita sering lupa di situ. Pasti di situ ada penderitaan. Penderitaan apa? Kemelekatan, keserakahan, ya kan? Penuh loba, penuh dosa, penuh moha. Nah, di situ. Kenapa seperti itu? Bante bilang karena kita lupa sama batin kita. Kita boleh ada dosa, ada loba, ada moha. Tidak masalah. Karena kenapa? Kita sebagai manusia tidak luput dari hal itu semua. Tapi kita harus benahi batin kita. Jangan lebih dominan mereka. Kenapa jangan lebih dominan mereka? Karena supaya yang kita dapat itu bisa kita nikmati. Ya. Nanti ada sesuatu, misalnya rumah kita tinggal. Rumah kita tinggal, tapi kita pergi ke luar negeri. Tapi kita mikirin, seharusnya kita bahagia, kita mikirin, aduh rumah saya ada yang curi gak? Rumah saya ada yang bawa gak perhiasan saya di dalam?
ya kan? Nah, kalau kita balik lagi ke batin kita, oh itu saya sudah taruh rapi. Ya mungkin kalau hilang, ya itu bukan karma kita, belum milik kita maksudnya. Ya, kalau itu hilang belum milik kita, tapi kita udah taruh rapi. Kadang-kadang ada yang lucu, Bante bilang, saat kita ramai, ya kan, taruh handphone di meja, ya kita yang kondisikan, tapi mereka bilang sama Bante, Bante itu kan karma saya lagi berbuah. Nah, karma kita berbuah apa kita yang kondisikan karma itu berbuah, ya kan? Nah, saat itu ramai, kan kita tidak tahu ada yang butuh apa, kita tidak tahu. Kalau mereka butuh handphone, butuh uang, nah handphone itu pasti hilang. Tapi kita kondisikan barang itu kita taruh di tempat keramaian, seperti itu. Nah, itu bukan karena karma, karena keteledoran kita, ya. Nah, kita harus hati-hati dengan kata-kata karma, ya. Nah, terus balik lagi, saat kita mau bahagia, nah kita harus perhatikan batin kita. Bagaimana memperhatikan batin kita? Kita harus sering-sering konsentrasi dengan meditasi. Nah, kita dengan meditasi, siapa di sini yang sering meditasi? Siapa yang sering meditasi? Bante tanya. Ada yang sering meditasi? Nah, kalau ada yang sering meditasi, nanti kita adain retret di sini. Sepenuh ini atau tidak? Yakin sepenuh ini? Bante kaget loh. Bante kaget. Biasanya Bante kalau isi ceramah itu sharing dhamma, Bante biasanya orangnya sedikit. Ini besar, banyak. Bante bingung mau berbicaranya dari mana, ya. Nah, dari situ makanya kalau kita mau menjadi lebih baik, kita harus perhatiin batin kita, ya. Kita harus perhatiin batin kita, harus sayang dengan batin kita. Nah, kita sudah merapikan, udah menjadi baik. Udah menjadi baik apa? Wihara kita hidup kita, taraf hidup kita, ya kan? Yang belum baik akan menjadi baik. Tapi kita lupa kepada batin kita. Nah, Bante selalu mengingatkan, jangan lupa kepada batin kita. Karena kenapa? Kita banyak uang, tapi kita bingung. Bingung apa? Batin kitanya gelisah. Uang saya nanti dicuri gak sama orang? Uang ini mau dikemanakan? Uang ini mau diapakan? Ya kan? Nah, kehidupan kita sebagai manusia seperti mau kemana? Kalau batin kita bagus, batin kita konsentrasinya baik, nah kita balik lagi. Nah, balik lagi dengan perbuatan baik kita. Nah, perbuatan baik kita apa? Nah, saat itu kita kondisikan batin kita. Ya, kita kondisikan batin kita dengan baik, kita dengan bahagia. Kita punya sesuatu apapun, kita harus bahagia. Ya, siapa yang punya sesuatu tidak bahagia? Siapa? Siapa punya sesuatu tidak bahagia? Ayo, Bante tanya. Siapa punya sesuatu tidak bahagia? Bante pernah dapat cerita. Bante, saya dapat istri, tapi bawel. Nah, kenapa? Bante, saya dapat suami, tapi sering selingkuh. Nah, bagaimana? Bisa bahagia atau tidak? Nah, kenapa tidak bahagia? Kenapa dia bisa married? Kenapa dia bisa berumah tangga? Ya kan? Nah, saat itu kita harus bisa terima keputusan kita. Nah, itu balik lagi, sudahkah kita menjadi baik? Kalau kita sudah menjadi baik, kita bisa menerima sesuatu apapun. Nah, misalnya kerjaan kita, usaha kita lagi berkurang, ya kan? Usaha kita lagi berkurang. Tapi kita konsentrasikan batin kita, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima hal itu di dalam diri kita. Nah, kalau batin kita itu konsentrasinya baik, dia bisa mengolah kita. Semoga dengan karma baik yang sudah saya lakukan,
gitu kan, mendapatkan kebahagiaan, ya kan, mendapatkan kesuksesan semuanya kepada diri kita sendiri. Itu semua pasti ada otomatis. Itu pasti akan dapat kepada diri kita sendiri. Nah, kalau tapi kita bingung, bagaimana nih? Kayak contohnya, kita kehilangan uang 100.000, tapi kita mikirin uang itu. Uang itu 100.000 itu hilang. Ya kan? 100.000 itu hilang, kita mikirin. Sampai 2 minggu, 3 minggu, kita masih mikirin. Siapa yang ambil uang 100.000? Seharusnya kita bagaimana caranya supaya kita bisa mengembalikan uang 100.000 itu. Bukan kita mencari bagaimana siapa yang ambil uang itu. Kita nggak bakal bisa. Tidak bisa. Pasti kita akan kebimbangan. Ya. Nah, nanti kita cari di mana kita bagaimana kita untuk mendapatkan uang itu 100.000 itu harus kembali. Nah, itu harus konsentrasi batin kita. Sama seperti kita punya telinga, tapi telinga kita digunakan dengan tidak baik. Tidak baiknya apa? Kita mendengarkan yang jelek-jelek. Bante pernah tanya ke umat, kita mendingan tuli atau bisa mendengar? Bante tanya sekarang di sini ya kepada ibu bapak ya, kita mendingan tuli atau bisa mendengar? Bisa mendengar ya. Nah, kalau bisa mendengar, kalau kita diomongin orang, kita marah atau tidak? Marah kan? Nah, coba kalau ibu bapak ngomong sama orang tuli, dia marah atau tidak? Nah, bahagian mana? Nah, bahagian mana? Nah, bahagian orang tuli ya. Nah, kenapa kita mau bisa mendengar? Nah, balik lagi. Nah, karena kita punya 6 indera kita berfungsi dengan baik, tapi kita mengkondisikan mereka mendapatkan yang baik-baik. Kadang-kadang kita tidak luput. Kita manusia itu tidak luput dari emosi, ya kan? Emosi kita itu sebenarnya dikontrol oleh diri kita sendiri apa orang lain? Hah? Diri sendiri. Benar? Yakin? Yakin ya? Dengan diri sendiri ya. Nah, kenapa saat contohnya teman kita berbicara yang tidak menyenangkan, kenapa kita marah? Kenapa kita marah? Nah, sesungguhnya kalau kita balik lagi ke diri kita rugi atau tidak? Rugi kan? Nah, kenapa? Kan seharusnya kita yang ngontrol diri kita sendiri, batin kita sendiri. Tapi kita sering keluar, melihat keluar. Seperti itu. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Kita harus konsentrasi. Nah, konsentrasi dengan batin kita sendiri. Ya, kebahagiaan itu timbul dari diri kita sendiri. Kebahagiaan itu bukan timbul dari orang lain. Orang lain itu hanya pendukung kita. Pendukung kita sama kayak kita punya orang tua. Orang tua itu hanya membesarkan kita. Tapi bagaimana kita dewasa? Ya, anak itu balik lagi yang menjalankan kedewasaan itu anak itu sendiri, bukan orang tua itu. Ya. Nah, nanti kita harus hati-hati dengan 6 indera kita. Nah, kalau kita mau menjadi lebih baik di hari Waisak ini, nah kita harus benahi, ya. Kita harus benahi. Nah, benahi apa? Ucapan kita, terutama ucapan kita. Ya, kita nggak luput. Kadang-kadang ucapan kita loncer. Ada sering Bante ke wihara, tumben katanya. Biasanya mabok, kok ini ke wihara? Nah, itu mulut kita loncer ya. Tumben. Biasanya main judi, kok ada di sini di wihara? Nah, ya. Tumben biasanya joget. Joget terus, kok ada di wihara? Kadang-kadang begitu. Ya. Mulut kita kadang-kadang asik ngomongnya begitu. Tumben biasa mabok, kok ada di wihara? Ya. Tumben biasanya di meja judi, kok ini lu dengerin dhamma, ya kan? Nah, bingung kan orang seperti itu. Nah, kita balik lagi, Bante selalu bilang ke wihara itu untuk menjadi baik. Wihara itu bukan untuk penuhi orang baik, nggak ada. Jangan salah paham di persepsi pikiran kita.
Kadang-kadang umat selalu salah paham. Dia bilang, Bante, mereka kan sering meditasi. Kok kenapa sering berbicara kasar? Nah, jadi dibawanya apa? Meditasinya. Sama kayak kita ke wihara itu untuk menjadi orang baik, bukan penuh dengan orang baik. Nggak mungkin seperti itu. Ya, kalau kita penuh dengan orang baik, nah loba dosa moha itu nggak bakal timbul lagi. Ya, nah karena kita mau belajar untuk menjadi lebih baik, nah di situ kita harus latihan. Kita harus latihan dengan batin kita sendiri. Nah, mulut kita jangan terlalu loncer. Kadang, iya selamat pagi, namo buddhaya, gitu kan lebih enak. Ini bukan namo buddhaya, kayak tadi yang Bante bilang. Tumben, biasa di meja judi ada di sini. Nah itu, ya harus hati-hati dengan mata kita. Kita juga dengan mata kita harus hati-hati juga. Kita melihat teman kita, ih pakaiannya jelek amat, kusem amat. Nah kita kan balik lagi ke diri kita, ya kan? Nah dengan telinga kita mendengar. Tapi kan kita semua manusia pasti akan mau mendengar yang indah-indah, ya kan? Nah kayak mulut kita mau mencicipi yang enak-enak, tapi belum tentu seperti itu semua. Karena kenapa? Nah ada dua permasalahan di diri kita. Nah itu dia, kita tidak bisa menerima yang tidak menyenangkan, tapi kita mau menerima yang menyenangkan. Bisa seperti itu? Bisa gak? Hah? Belum tentu bisa ya. Kenapa Bante bilang belum tentu bisa? Karena kita di sini semua punya karakter. Manusia kita punya karakter masing-masing, ya, punya karakter masing-masing, punya pola pikir masing-masing. Nah, Bante sering, kita punya komunitas, di sini punya komunitas Buddhis, ya kan? Kita punya komunitas Buddhis. Saat kita rapat, ya, saat kita rapat, pasti ada dong. Nah, satu orang ada yang bilang seperti ini, satu orang lagi ada bilang seperti ini, satu orang lagi ada bilang seperti ini. Nah, kita bagaimana untuk mengolah itu semua? Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus dengan pikiran kita, batin kita, harus yang baik. Supaya apa? Supaya mereka semua itu tidak ada kekecewaan. Karena kita di sini semua ada yang dibayar atau tidak berbuat baik. Hah? Nggak ada kan? Berbuat baik ada dibayar atau tidak? Beda kan? Nah, kalau berbuat baik sama bekerja itu beda. Kalau berbuat baik kita sosial dengan diri kita sendiri. Nah, bagaimana supaya kita tidak mengecewakan orang lain? Nah, disitulah kita harus perhatikan apa yang kita tuju, apa yang kita mau jalanin, ben sinkron semua. Di situ kita harus hati-hati, kita harus perbaiki. Nah, perbaiki apa? Perbaiki komunikasi kita di situ. Nah, saat kita berkomunikasi dengan baik, pasti mereka akan mengerti, tidak ada kekecewaan di situ. Nah, itulah kalau kita mau menjadi lebih baik, kita harus konsentrasi, harus benahi diri kita masing-masing. Di sana, di manapun kita berada, kita pasti akan bahagia. Kita sering banyak penolakan. Kita hidup sebagai manusia itu banyak penolakan. Ya. Kenapa banyak penolakan? Karena kita banyak keinginan. Coba dah, Bante bilang begini, kayak tadi kan contohnya, kita punya mobil 5. Punya mobil 5. Tapi yang pakai 2 orang, 3 lagi dikemanain? Nah, disimpan ya, disimpan. Nah, bagaimana kalau nyimpannya emas sama tanah? Enakan mana? Mobil apa emas? Emas. Emas ada di Jawa banyak. Nah, di situ kita harus hati-hati. Nah, kita punya keinginan boleh. Kita punya tujuan boleh, sama kayak kita. Kita berbuat baik boleh. Kita berbuat baik itu untuk melepas. Untuk melepas apa? Kekotoran batin kita. Bukan untuk melihat. Melihat apa? Melihat ego kita, kesombongan kita. Ya, nanti kita lama-lama memperbaiki diri masing-masing. Kita lihat apa kekurangan kita saat ini.
Apa yang bikin batin kita gelisah? Apa bikin pikiran kita tidak bisa tidur, tidak bisa tenang? Nah, kita harus balik lagi kepada diri kita sendiri. Ya, pada hari ini, di hari Waisak, nah kita saling mengingatkan kepada keluarga. Keluarga ya, jangan kepada tetangga. Kalau pada tetangga ntar repot. Ya, nanti saling mengingatkan. Misalnya ada hal yang tidak menyenangkan, kita kasih tahu dia. Nah, kita kasih tahu istri kita, suami kita, atau anak kita kasih tahu. Ya, jangan hal sesuatu itu kita bawa keluar. Ya, kalau kita mau menjadi lebih baik, nah itu kita harus masing-masing, kita harus perbaiki diri kita. Terus yang kedua, kita mau menciptakan karma baik. Nah, kita mau menciptakan karma baik untuk leluhur kita. Nah, kita kan sering menciptakan karma baik. Ya, kita sering ada pengobatan, baksos gitu kan. Nah, sering bagi di pinggir jalan. Nah, kita menciptakan karma baik. Ya, itu kita sering menciptakan karma baik. Nah, dari situlah kita harus tahu. Ya. Nah, jadi kita pada hari ini kita sudah mau melaksanakan hari Waisak dengan baik. Nah, kita masing-masing kita bertekad semuanya, kita semoga dengan hari Waisak ini kita bisa mengikis kekotoran batin kita, loba dosa moha kita. Semoga dengan hari Waisak ini kita semua bisa menjalankan dhamma dengan baik, menjaga sangga dengan baik, nah, menjaga moralitas kita masing-masing dengan baik. Ya, sekali lagi Bante mengucapkan terima kasih. Soki Hotu Namo Buddhaya.